Olahraga panahan kini menjadi tren yang banyak digemari masyarakat karena selain menyenangkan dan menyehatkan, olahraga ini termasuk yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang mempunyai perhatian besar terhadap panah. Perhatian ini ditunjukkan dalam berbagai kesempatan. Misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan lomba memanah dan menganjurkannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah ikut ambil bagian dalam perlombaan itu. Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati beberapa orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah di pasar, maka beliau bersabda, "Panahlah wahai anak cucu Ismail, karena moyangmu dulu adalah seorang pemanah, dan aku akan bergabung dengan regu Bani Fulan." Selanjutnya beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memanah?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami memanah sedangkan Anda bersama mereka?" Beliau lalu bersabda, "Panahlah aku bersama kalian semua." Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tawaran menggiurkan pada pembuat panah, pemanah dan pelayan yang membawakan anak panah dengan pahala besar jika diniatkan ikhlas karena Allah. Selain itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa memanah adalah salah satu permainan yang disunahkan. Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan memasukkan 3 orang ke surga karena satu panah, pembuatnya yang ketika membuat berharap kebaikan dari Allah, pemanahnya dan yang membawakan anak panah. Panahlah dan tungganglah kuda, tetapi memanah lebih aku sukai daripada menunggang kuda. Tidak ada permainan yang disunahkan kecuali 3, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang melatih kudanya, bercengkrama dengan keluarganya dan menembakkan anak panahnya. Barang siapa meninggalkan kebiasaan memanah setelah mengetahuinya, maka itu adalah karunia yang ditinggalkan atau diingkarinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, "Maka dia telah membangkang kepadaku." Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya kalian latihan memanah karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Ada bentuk hadis yang menyatakan bahwa busur panah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau pengulangan kalimat ini sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa memanah perlu latihan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, tidak seperti penggunaan senjata lain. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para orang tua untuk mengajarkan memanah kepada anak-anaknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian berenang dan memanah." Hadis ini memang lemah, tetapi masih boleh digunakan sebagai penjelasan tambahan karena didukung oleh banyak hadis sahih dalam tema yang sama. Juga masih tercakup dalam makna umum dari kata kekuatan yang terkandung dalam ayat 60 surat Al-Anfal. "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." Lalu apakah tujuan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar berlatih memanah? Apakah memanah bisa diartikan dengan pekerjaan lain yang memiliki fungsi sama dengan memanah? Jika diteliti dari berbagai bentuk hadis yang menganjurkan kaum muslim untuk berlatih memanah dan keutamaannya, maka memanah memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan militer, dan kedua, untuk permainan, hiburan, atau olahraga. Untuk tujuan militer, Imam Nawawi menjelaskan, dalam hadis anjuran memanah terdapat penjelasan tentang keutamaan memanah, lomba memanah, dan memberi perhatian pada hal tersebut dengan niat untuk jihad di jalan Allah, termasuk juga adu keberanian dan latihan penggunaan segala jenis senjata, juga pacuan kuda. Sedangkan tujuan dari semua ini adalah untuk latihan perang, mengasah kemampuan. Adapun sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan untuk kalian dan Allah mencukupkan itu semua atas kalian, maka janganlah salah seorang di antara kalian merasa malas untuk memainkan panahnya." Maksud hadis ini menurut pendapat yang kuat, tidak selayaknya kalian malas belajar memanah sampai tiba waktunya untuk menaklukkan negeri Romawi dan Allah menolong kalian untuk menaklukkannya. Jadi ini adalah dorongan anjuran berlatih memanah untuk persiapan memerangi orang Romawi. Sedangkan mengenai tujuan memanah kedua, yaitu permainan, refreshing, atau olahraga, antara lain dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Seandainya lomba memanah hanya berguna untuk menghilangkan rasa sedih dan duka dari dalam hati, maka hal itu sudah cukup untuk menjadikannya utama. Orang yang biasa melakukan sudah merasakannya. Imam Nawawi mengatakan bahwa salah satu tujuan berlatih memanah adalah mengolahragakan anggota badan.
Dengan demikian, berdasarkan tujuan kedua, memanah merupakan salah satu jenis olahraga yang dianjurkan oleh Nabi, meskipun menurut Ibnu Qayyim merupakan jenis olahraga yang paling afdol. Nabi memang sangat menganjurkan olahraga, terutama jenis olahraga yang mampu membuat badan fit, sehat, terampil, dan menghibur. Ada banyak hadis yang menjelaskan jenis-jenis dari olahraga itu. Misalnya, beliau pernah menyelenggarakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada pemenang. Abu Hurairah bertutur bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada lomba kecuali pada sepatu, kuku binatang, dan mata anak panah. Maksudnya adalah balapan lari, pacuan hewan, dan memanah. Sedangkan pembatasan lomba pada 3 jenis ini, seperti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, maksudnya adalah tidak ada lomba yang berhadiah kecuali 3 ini. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW memiliki unta bernama Al-Adbah yang tak pernah terkalahkan, namun pada suatu hari berhasil dikalahkan oleh unta seorang badui. Maka beliau segera bersabda, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang meninggi kecuali akan direndahkan. Mungkin yang dimaksud dari ungkapan ini adalah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tak terkalahkan. Jenis olahraga lain adalah gulat. Imam Syuuti pernah menyebutkan dalam risalahnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Nabi pernah bergulat dengan Rokanah bin Abdi Yazid, salah seorang terkuat pada masa itu. Beliau melakukannya dalam 3 ronde dan memenangkan seluruhnya, bahkan masih mengajaknya berduel dalam ronde keempat, tetapi Rokanah sudah menyerah kalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pertama-tama Aisyah radhiyallahu anha menang dan menang lagi. Tetapi dalam balapan lain saat tubuhnya sudah mulai gemuk, Nabi menang dan menang lagi. Ketika itu Nabi bersabda, kemenangan ini sebagai ganti dari kekalahanku yang dulu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa balapan itu dilakukan saat beliau dalam perjalanan. Sebelum melakukannya, beliau menyuruh para sahabatnya untuk berjalan lebih dulu agar tidak melihat dirinya dan Aisyah radhiyallahu anha melakukan lomba lari. Atas dasar itu, jika kita ingin menghidupkan sunnah ini, maka kita harus memilih tujuan kedua, yaitu tujuan olahraga. Karena permasalahan militer adalah urusan negara. Lalu Nabi SAW dan kaum muslim baru diperintahkan untuk berperang saat sudah tinggal di Madinah, yakni saat kaum muslimin sudah punya negara. Atau boleh juga bertujuan untuk memperkuat dan menyehatkan tubuh guna bersaing di bidang-bidang lain selain medan perang, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, industri, ekonomi, dan lain-lain. Sudah barang tentu itu semua tidak bisa dilakukan oleh tubuh yang kurang sehat. Lalu apakah yang dimaksud dengan memanah di sini hanya memanah saja dan tidak boleh digantikan dengan kegiatan lain yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang sama? Seorang ulama kontemporer menjelaskan dalam memahami hadis harus diperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah harus membedakan antara tujuan pokok dari pesan yang terkandung di dalam hadis dan sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan pokok itu bersifat tetap dan permanen, sedangkan sarana bersifat temporal dan lokal bisa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Bahkan jika Al-Quran menyebutkan satu jenis sarana yang sesuai untuk tempat tertentu dan waktu tertentu, maka tidak berarti bahwa kita harus berhenti di sana dan tidak berpikir untuk menemukan sarana-sarana lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Misalnya ketika Allah Ta'ala berfirman, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Anfal 60. Bertahan di hadapan musuh tidak hanya dengan kuda yang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, tetapi setiap orang tahu bahwa kuda masa kini adalah tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan-kendaraan modern lain. Demikian halnya dengan panah. Jika dipahami sebagai senjata perang, maka harus mencakup panah, pistol, bedil, meriam, roket, dan senjata-senjata lain yang akan ditemukan di kemudian hari. Dan jika dipahami sebagai sarana olahraga, refreshing, dan hiburan, maka juga harus mencakup jenis-jenis olahraga lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menyehatkan badan dan menghibur, serta menghilangkan rasa penat tanpa melanggar rambu-rambu syariat.